Halo, selamat malam teman-teman penikmat channel YouTube Rumah Rengganis. Istimewa. Saya ngucapin salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam literasi, salam pekerja kreatif ya, khususnya teman-teman di Cirebon, karena memang Rumah Rengganis ingin banyak mendokumentasikan sebenarnya obrolan-obrolan ini, upaya untuk kita saling mengenal juga, dan harapannya nanti ada satu kolaborasi bersama yang dilakukan oleh para pekerja seni di Cirebon. Nah, ini kedatangan Yuan Alfasa. Yes. Namanya bagus sekali, tapi dikenal dengan nama Biggy kalau di Cirebon. Seorang rapper. Ya, rapper. Dan seorang pekerja seni ya. Yes. Ya, banyak banget sebutannya. Pusing. tapi saya ingin memulai Mas Biggy, dimulai dari kenapa sih harus rapper ya, nggak musik dangdut aja, nggak nyanyi dangdut atau keroncongan. Itu. Karena fales. coba gimana, dan nanti ini akan berlanjut ke bagaimana kondisi atau wajah musik rapper di Cirebon khususnya. Kenapa kamu rapper dan udah ngapain aja? Apakah ada komunitas rapper di Cirebon? Jadi kalau ditarik mundur lagi dari awalnya itu Eskul Basket SD. Karena kultur basket tuh sangat dekat dengan hip hop kan. Akhirnya ngeliat satu orang dia pakaiannya gombrong-gombrong terus. Dan itu tuh lagi boomingnya Bondan Prakoso. Ya. Dan Sekoji online. Aku nyimak juga tuh Bondan. Ya, dan online Sekoji. Akhirnya mulai suka, dan aku tuh lagi tuh sempat ngarsipin lirik-lirik lagu. Jadi aku lirik-lirik lagu rapper. Lagu hip hop yang di Indo sama yang di luar. Aku kumpulin, aku print, aku jilid. Fotokopian gitu loh. Udah kayak MBS, majalah musik dulu ya. Semangat mengarsipnya sudah sejak SD. Semangat mengarsipnya sudah sejak SD. Kalau boleh tahu, dulu jagoin siapa, Biggy, di Indonesia? Di Indonesia, Sekoji ya, karena memang belum ngulik dan informasi belum segampang sekarang kan. Dan konsisten sampai hari ini masih terus produksi karya ya? Iya, Sekoji. Terus kalau luarnya ada DMX, ada Tupac. Oh, Tupac tuh, seru. DMX, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg. Ya gitulah, angkatan 90-80 lah. Itu terus lanjut akhirnya dikenalin sama komunitas hip hop Cirebon lagi itu namanya. Apa tuh namanya? Stream City Squad. Stream City Squad. Yes. Ada komunitas hip hop di Cirebon. Nanti teman-teman bisa simak di sini. Instagramnya ada ya? Ada, Stream City Squad. Dia dari 2008. 2008 sampai sekarang masih ada. Terus udah akhirnya aku gabung di situ, aku belajar bikin lagu, nulis dan lain sebagainya. Baru tuh dan sempat vakum pas awal kuliah karena nggak ada temennya. Oke, rilisan pertama kapan? SMP kelas 3, About berarti Me. beberapa tahun yang lalu tuh. 2010. Oke, udah 23 dong berarti. Iya. Sekarang 2023 lumayan ya? Iya. Iya. 23 tahun. Nah, ini Biggy baru ngeluarin rilis album. Yes. Judulnya apa, Gi? Albumnya? Ini kalau misalkan rada lama tayangnya mungkin bisa di-spill kali ya. Iya. Jadi di insya Allah di Mei atau Juni aku mau rilis album solo pertama aku. Paling ngambil dari Instagram aja. Dari Instagram. Ngambil dari Instagram itu by Biggy, BIGGY _ di situ ada linknya, dan di situ semua tuh ada lagu-lagu aku, ada podcast, ada YouTube juga di situ. Nah, mending aksesnya dari situ aja. Nah, tadi kepotong, Gi. Soal komunitas hip hop di Cirebon. Yes. Masih adakah sekarang? Dan seberapa intenskah pertemuan para pegiat hip hopnya, dan udah ngapain aja? Mungkin perlu diinfo juga nih. Ya, kalau sekarang jadi itu sempat, ini nggak tahu ya, karena akunya lagi di Solo pas kuliah lagi itu, jadi aku tidak merasakan vibe-nya lagi di tahun komunitas di hip hop itu dari tahun 2016 sampai 19 itu. Dan akhirnya pas aku pulang ternyata aku menemuin lagi, jadi SS-nya masih ada, cuman yang sekarang ini aku aktif sama Joska Record. Nah ya, Joska Record juga ya, agak lagi rame ya, label independennya anak-anak hip hop lah. Di situ aku akhirnya bisa gabung di situ, dan sekarang aktifnya lagi sama mereka.
gitu. Dan intensnya lumayan intens karena album itu tuh aku tulis dari 2019. Baru mulai produksi rekaman dan lain sebagainya itu ketemu sama Joska Record ini. Jadi sebegitu aktifnya. Kalau di Slim City Squad ada itu namanya Black Burning. Black Burning, Black apa Burning. Jadi itu benar-benar hajatannya si SCS ini, si Slim City Squad ini. Itu udah ke-13 kalau nggak salah. Wow, lumayan ya. Udah crash 13. Udah Black Burning 13 kemarin 2022 Desember kemarin terakhir. Itu yang aktif dan ya inilah sempat merasakan rame-ramenya hip hop di Cirebon yang lagi itu acaranya di Grage City Mall. Dan itu kata pihak mallnya si parkiran tuh sampai 1.500 motor katanya di acara itu. Selain soal aktivitas teman-teman musisi hip hop ya, Biggy juga banyak sekarang baru mengaktifasi ruang kreatif. Namanya Reka-Reka Art Space ya. Ada space-nya nggak? Reka-Reka Art aja. Reka-Reka Art Activities sih pengen. Reka-Reka Art Activities yang baru saja kemarin bikin satu acara bersama ya. Mural karena ya itu balik lagi akhirnya dekat sama teman-teman hip hop dan rap itu sangat bersinggungan dengan teman-teman graffiti karena satu culture, satu lifestyle hip hop itu. Akhirnya dekat sama teman-teman graffiti dan aku coba ya menjadi wadah, bukan keren banget ya, penyambung lah, ngejahit yang sudah bertebaran di mana-mana dikumpulin lagi itu. Dalam satu ruang bersama Reka-Reka Art Activities itu. Di mana itu ya? Di Kesambi Baru. Di Kesambi Baru. Baru. Jadi itu hanya halaman rumah aja sih, hanya halaman rumah, cuman ya kita coba kumpul bikin apa di situ bareng-bareng dan aku pengennya si Reka-Reka tuh memang jadi meeting pointnya aktivitas seni rupa sih pengen. Itu karena background aku di seni rupa juga secara kuliahnya. Nah ini menarik, baru saja di sesi yang sebelumnya kami ngobrol dengan Rafael, salah satu seniman hebat di Cirebon ya. Yang juga aku tanyain soal kenapa sih Cirebon belum punya Binel. Coba pandangan lu gimana tuh Gi? Cirebon kenapa belum punya Binel dan apakah perlu atau tidaknya ada Binel gitu? Apalagi ini berkaitan nanti dengan persinggungan teman-teman perupa ya. Iya betul. Wah menarik. Sebenarnya karena kan dikatakan perlu nggak perlu atau tidak perlu. Ya perlu nggak perlu, maksudnya nggak perlu amat, nggak perlu juga ya kayaknya. Perlu ada juga gitu. Entah itu Binel atau platform lain. Ya apapun istilahnya lah, yang penting mempertemukan para pekerja seni. Soalnya ini Mbak, jadi kan aku sempat bikin pameran juga Docang itu udah 3 kali dan ternyata database seniman yang Cirebon ya, entah dia stay di Cirebon atau di luar kota, cuman yang asli orang Cirebon itu banyak Mbak ternyata. Nah ini biar nggak ahistoris teman-teman yang di luar Cirebon, Docang bukan dalam bentuk arti sebenarnya makanan docang, tapi Docang ini sebuah acara yang keren banget dan itu udah 3 kali berturut-turut dibikin. Terakhir tuh pakai rooftop yang di mana ya? Docang yang ketiga di Reka-Reka itu. Oh di Reka-Reka itu. Di rumah aku itu. Jadi gitu. itu sebuah acara kolaborasi ya. Dan banyak ternyata pelaku-pelakunya banyak, cuman memang tersebar kemana-mana dan aktif secara masing-masing. Jadi itu ya baik nggak baik sih. Baiknya memang ya udah aktif, tapi nggak baiknya kita tidak bisa kenal satu sama lain nih. Jadi nggak bisa mapping secara maksimal gitu. Oh siapa aja sih apa pelakunya dan kita nggak punya datanya kan. Cuman dari Docang itu sudah mulai ke data sedikit-sedikit. Gitu dan aku pengennya sih tetap berlanjutan ya, maksudnya karena memang aku bikin Reka-Reka tuh justru sebenarnya mah ingin memisahkan hip hopnya gitu. Karena status lu sebagai seniman banyak banget sih Gi. Aduh. Coba pilih salah satu ya. Labil sih, lebih ke labil. Raup. Oke. Nah, ini tantangan nih Gi, Docang harus dijalankan lagi. Atau kalau perlu ya Binel ayo garap gitu kan. Nah itu jadi satu ruang bersama para pekerja seni di Cirebon. Ya jadi ruang kita lah ya, benar-benar. Dan aku pribadi ketika misalkan ia jadi merasa sangat terhormat sekali sih menjadi bagian dari Cirebon Binel dan ikut
ikut mengumpulkan teman-teman perupa. Ikut menjadi ini saksi sejarah. Itu dia. Dari lahir dan berkembangnya para seniman di Cirebon ya. Ini baru edisi ke-13 nih obrolan rumah Rengganis. Jadi kami masih ngelis PR banyak banget yang mau kami ajak ngobrol gitu ya. Karena ternyata berserakan nih banyak banget. Iya nah kan? itu istilahnya itu berserakan dan memang harus ada yang ngejahit nih satu-satu. Harus ada yang nyerokin satu-satu. Kekumpul di satu serok itu. Bahkan dari dari bidang seni rupa, seni sastra, dari sastra, film ya, musik, banyak banget. foto, banyak banget sih. Nah ini jadi semoga sih nanti teman-teman boleh ya ikut komentar siapa lagi yang perlu diundang dan ngobrol dengan siapa atau ingin mengajukan diri. Aku undang dong gitu, boleh banget. Itu bisa banget dan ini sebenarnya upaya pendokumentasian aja. Iya betul, soalnya kan ngelihat ya aku kalau ngobrol gitu banyak yang mengeluhkan tentang Cirebon ya, cuman kalau mengeluh terus tanpa ada ngapain ya. Seenggaknya kan ya itu mulai berkenalan, mulai berjejaring dengan satu sama lain, itu bisa jadi salah satu upaya untuk ikut mengembangkan anjing. Mulailah dari hal yang kecil ya, dari kota kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, karena kebanyakan teman-teman yang sempat sekolah atau bekerja di luar kota Cirebon terus ketika datang ke Cirebon merasa tidak nyaman atau merasa asing dengan kotanya sendiri, ya udah ayo kita bikin sesuatu lah yang membekas ya. Jadi memang ada kok kalau misalkan ada yang bilang Cirebon mah gini-gini aja, maksudnya tidak ada orang keren. Banyak. Kitanya aja memang sedang mengupaya untuk mendata dan mengarsipkan itu, betul? Ya ini perlu diapresiasi ya kerja-kerja kreatif teman-teman di Cirebon ya. Dan mohon dukungannya teman-teman yang di luar Cirebon, ayo dong pulang kampung mudik. Nah ini lagi masanya mudik, ngopinya di rumah Rengganis. Oke Gi, lanjut ke obrolan selanjutnya. Soal masih musik hip hop karena kan ini biggie banget nih. Itu dia. Aku tertarik. Kan kau nulis lirik sendiri kan Gi? Nah lirik-lirik yang Bigi tulis itu lebih cenderung dekat dengan isu soal apa? Atau yang terbaru ini menyuarakan sesuatu, bicara soal apa gitu? Kalau buat yang sekarang sih aku nggak mau yang ribet-ribet dan yang hebat-hebat ya, maksudnya kadang juga aku ngerasa kayak nggak punya porsinya untuk kesana gitu, untuk membahas hal-hal yang jauh dari yang di sekitar aku. Jadi memang kalau nulis biasanya tentang ya realita pahit lah. Gimana tuh realita pahit? Cicilan gitu. Realita pahit, cuman memang patah hati. Patah hati, tapi yang jelas persinggungannya yang dekat agar keintiman itu terjaga ya. Dan ternyata ketika aku diskusi sama teman-teman lain pun sebenarnya akhirnya walaupun aku ngebahas tentang diri aku ya, ternyata banyak yang relate gitu. Ternyata teman-teman juga banyak yang merasakan hal yang sama gitu. Setidaknya ya aku berupaya untuk sama-sama. Kalau aku pribadi sih ingin mengingatkan untuk diri aku sendiri ya tentang realita pahit yang harus kita hadapin gitu. Ya tentang mungkin awal idenya karena aku nulis krisis 25 itu yang quarter life crisis gitulah yang. Dan itu memang banyak dialami ya. Iya, quarter life crisis baru itu. Tuh kesana. Jadi akhirnya 2029 tuh adalah proses perubahan siklus pola hidup kali ya. Jadi akhirnya suatu hal-hal yang kaget secara tidak yang secara mendadak gitu. Akhirnya aku coba merangkum itu. Jadi aku tidak hanya menulis masalah aku sendiri, cuman menjadi masalah orang lain juga gitu. Meminjam masalah orang lain. Iya, minjam. Membaca masalah orang lain. Itu setidaknya buat. Nah, dalam proses menulis, Gi, aku selalu penasaran ya, karena ini juga berlaku gitu ketika aku mau nulis puisi, aku kayak semacam punya ritual-ritual tertentu atau punya playlist musik wajib yang aku dengerin gitu. Nah, kamu seorang musisi tapi juga menulis lirik lagumu sendiri, artinya juga aku bisa bilang Bigi pun seorang penulis ya. Nah, ketika kamu menulis lirik lagu, ada playlist wajib yang kamu dengerin nggak? Boleh dibagi dong musik-musik yang perlu
banget wajib aku dengerin gitu. Kalau playlist lebih ke ini ya. Kalau playlist lebih ke mood. Maksudnya ketika aku nulis si mood atau musikalitas yang aku bikin nih ya kan sekarang sudah nggak ada yang original ya. Jadi setidaknya aku ATM dari lagu-lagu yang sekiranya ada relevansinya tapi yang nggak plek-ketiplek banget Betul. Itu cuman playlistnya paling dari kalau ngomongin musikalitas ya tidak jauh-jauh dari 90-an ya. Dan hip hop juga. Cuman kalau masalah penulisan aku justru lebih tertarik yang di luar hip hop. Dari segi penulisan kayak aku senang banget. Emang ada perbedaan tersendiri ya lirik lagu ala hip hop dengan lirik lagu misalnya dream pop atau lirik lagu untuk balada? Ya. Hip hop tuh banyak pengulangan gitu ya? Lebih ke rima sih. Lebih ke rima. Jadi memang PR-nya ya sebenarnya akhirnya dibebaskan juga sih. Cuman kultur basicnya itu memang berima dan akhirnya aku ngumpulin diksi-diksi yang coba dong. Berima. Aduh. Coba dong satu bait diksi. Aku tuh penasaran karena susah banget niruin untuk ikut nyanyi lagu-lagu hip hop. Musik-musik hip hop tuh aku ngerasa kesulitan banget ya kan dengan rimanya yang cepat. Kemudian kata-katanya kadang nyeleneh, nyentil gitu kan, nusuk, nancep. Satu bait deh Gi dari lagu lu. Boleh, ini dari lagu Cemara Tanah Merah dari EP aku Aksi Mingguan. Coba ya, kita akapelan aja ya. Oke. Nah ya, biar close up bener, biar gua gak nongol mulu. Seru nih kalau bisa langsung perform. Oke. Perjalanan tak selalu sejalan. Pencarian pelarian secara pelan-pelan. Pahit obat hidup beban banyak tertelan. Selangkangan sakit saat merakit jalanan. Tak ada teduh menyeduh kopi tuk berteduh. Dobrak patuh yang kadang selalu runtuh. Cemara nyaman seperti sedang kuunduh. Namun sambungan tak ada tapi aku yang tertuduh. Asik. Gimana tuh? Coba. Ini lebih dekat kalau dalam konteks sastra tuh lebih dekat dengan pantun. Bahasa pantun. Yang berima ya. Dan kalau bagi teman-teman yang nulis puisi ini PR banget, berat untuk bisa menulis dengan ujungnya itu rimanya itu sama atau ya AB gitu ya. Dan ya gokil sih bisa tetap nyambung dalam satu lirik gitu, tapi main rima. Dan ya aku percaya karena puisi itu juga kan sebenarnya bunyi. Betul. Ya. Itu. Nah, dan ya rima di sana ada beberapa penyair yang dia ingin menulis puisi itu sangat pakem dengan soal rima. Sekalipun banyak juga penyair-penyair lain yang sudah ingin mendobrak rima dan lebih pada misalnya pemaknaan kata atau membebaskan kata-kata dari rima itu sendiri. Tapi ya itulah hip hop. Iya, dan akhirnya menarik ketika udah ya itu kan dari segi penulisannya dan juga dengan segi flow nge-rapnya ketika dia bisa naik turunnya. Iya, naik turunnya ketika si satu kata yang berima ini bisa disampaikan secara sama, cuman katanya beda kan akhirnya jadi menarik lagi gitu. Iya. Ya gitulah. Nah, apa lebih susah nulis liriknya atau menyanyikan liriknya? Ya menyanyikan dong, saya males. Jadi mungkin nanti kamu carilah penyanyi lain yang liriknya dari kamu gitu. Aku kepikiran PNS vokal. Oh gitu. Nggak usah, slow aja. Nggak usah, santai lah. Nah oke, kita berlanjut ke soal pembacaan Bigi terhadap kerja-kerja kreatif di Cirebon. Gimana Gi? Paling nggak membaca dari 1 tahun belakang ini deh, atau 2 tahun belakang deh. Karena sebenarnya aku sendiri menyimak ya, karena di 2019 sampai 2021 tuh lebih banyak di Cirebon, akhirnya banyak bersilaturahmi dengan berbagai entitas seni gitu ya, nongkrong dari satu kedai kopi ke kedai kopi lain, dari satu acara ke acara lain, dan ternyata gila ya Cirebon ya, riuh ya, rame, kemudian karyanya juga cukup diperhitungkan, bahkan dibicarakan di banyak tempat gitu. Nah aku pengen mendengar dari Bigi sendiri terhadap pembacaan Cirebon, karena kan kau good father
sebuah komunitas reka-reka aktivitas itu. Sebel. Good Kalau father. lu good father, gue good mother dah. Boleh. Buset, beban ya. Oke, ini menurut pandangan aku ya. Jadi cemeu banget nih. Correct me if I'm wrong. Kalau yang aku lihat itu rame tapi nggak berisik. Rame tapi nggak berisik, gimana tuh? Jadi memang karena persoalan mappingnya itu tidak terarsip dengan baik, akhirnya aku pribadi tuh kadang suka tidak tahu aktivitas teman-teman yang dilakukan teman-teman gitu. Dan ternyata ketika ngobrol, oh banyak, 1 bulan tuh ada beberapa. Oh, anjing banyak ternyata ya. Berarti belum terintegrasi ya, misalnya promosi acaranya. Mungkin kita perlu media alternatif yang mengumpulkan banyak acara-acara di Cirebon itu. Maksudnya tidak ada satu media atau satu ruang, satu titik yang benar-benar itu titik simpul public space lah. Maksudnya siapapun bisa beraktivitas di situ dan tidak terbatas oleh satu disiplin gitu. Iya. Jadi memang multidisiplin, ada persinggungan semua. Ada persinggungan semua di situ. Akhirnya dari satu yang lainnya memang bisa bersinggungan gitu. Cuman itu satunya tidak ada yang public space. Apa reka-reka dibikin public space aja kali? Iya dong. Boleh. Nah itu kan jadi satu pemantik ya. Artinya banyak sekali teman-teman yang sudah beraktivitas dengan ruangnya masing-masing, dengan karyanya masing-masing. Yang belum ada adalah satu forum bersama itu yang mempertemukan simpul-simpul ini. Ya. Kamu ini deh sampein unek-unek sebagai seorang rapper ya, sebagai seorang musisi hip hop maupun sebagai pelaku kreatif yang membangun banyak space ruang-ruang ini. Ya. Yang pertama itu jangan download aplikasi yang krek-krekan. Kenapa tuh? Itu saya tidak dapat uangnya. Nah ini juga menarik teman-teman. Tolong hargai, paling tidak menghargai para pekerja seni. Iya, maksudnya kalau gratisan pun kan dengar iklan nggak sampai 1 menit. Iya, betul. Ya udahlah gitu tuh. Ini sama ya terjadi kalau di dunia perliterasian, perbukuan itu. Please jangan pernah sekali-kali kamu beli buku bajakan, teman-teman. Karena dengan membeli 1 buku bajakan kamu sudah zolim terhadap kerja editor, di sana ada kerja desain grafis, di sana ada kemudian penulisnya ya, royalti yang harusnya mereka terima itu akhirnya kalian potong. Nah ini juga kita harus dorong regulasinya kepada pemerintah dong. Betul. Tentu saja. Bagaimana perlindungan kerja-kerja kreatif ya. Apalagi kalau sekarang kan mungkin yang pas kita tag sekarang ini lagi ramenya ini kan masalah royalti si Ahmad Dhani dan Once itu kan. Nah itu bisa setidaknya itu bisa jadi momentum dan refleksi buat kita tentang royalti dan tentang apresiasi. Soalnya kan apresiasi tidak hanya sip oke respect. Betul. Udah support gitu, gun. Udah gitu ketika ada temennya nulis buku, kasih aja sih gratisan kan teman ini. Justru karena teman itu lo harus beli. Nah ini nggak usah mention ya. Nggak usah. Nah itu tadi 1, terus 2. Terus unek-unek apa lagi ya? Jangan ini sih sekat-sekatan lah. Jangan sekat-sekatan, jangan mengkotak-kotakan diri kali ya. Ya. Sikut-sikutan, jangan sikut-sikutan. Itu kalau itu sekat-sekatan kan sudah memblok nih ya, sudah membatasi. Ditambah nyikut ya, itu lebih parah sih. Oke. Damai-damai aja. Iya. Dan sekarang udah nggak zaman, soalnya gini ya, aku ngerasain kalau ngomongin hip hop gitu kan di era-era pas aku SMP SMA tuh selalu yo what's up yo. Yes. Udah ada salam ininya sendiri ya. Salam wajibnya ya. Terus biasa aja gitu tuh. Biasa aja, dan akhirnya sekarang pun alhamdulillah mungkin karena sudah mulai dewasa dan akhirnya menjadi pendewasaan dari aku pribadi dan yang lainnya ya. Akhirnya genre musik atau karya tuh ya sudah masing-masing aja gitu. Dan kita walaupun memang tidak suka dengan satu hal tuh ya udah dipendam sendiri aja gitu, nggak perlu disampaikan. Kalau misalkan nggak suka dan sifatnya ingin mengkritik justru nggak apa-apa bilang aja. Kalau misalkan wah lagu Big sampah
Emang. Oke, unek-unek yang lainnya. Wah, ini sesi mendengar unek-unek Bigi. Ini dia nih. Perkreatifan. Kolaborasi dong. Kolaborasi itu dan Ya mungkin dengan menghilangkan sekat-sekatan itu sehingga Iya. kita bisa berkolaborasi dengan asik ya. iya, berkolaborasi kalau dari ngomongin experience, ngomongin komersil, ngomongin hal-halnya kan akhirnya bisa saling berseberangan dan berseberangan akhirnya enak gitu. Kita bisa kalau ngomongin bisnis kita bisa menemukan pendengar baru, market baru dan lain sebagainya. Dari experience kitanya bisa oh ternyata bisa ya ini nama ini digabungin gitu dan jadikan satu hal yang ini. Soalnya aku sendiri tuh salah satu orang yang seneng banget sama kolaborasi itu, seneng banget. Dari karya-karya yang aku bikin tuh kayaknya ada 60% Hasil kolaborasi. hasil kolaborasi gitu. Oke. Ya selain experience itu mungkin kadang nggak pede sama karya sendiri kali. Jadi akhirnya Enggak dong. Nah ini semoga sih dengan obrolan-obrolan ini akan lahir kolaborasi-kolaborasi lain ya. Iya. Dan kita bisa bersinergis antar komunitas di Cirebon, itu. bahkan di luar Antar Cirebon kelompok. ya. Nanti kita bisa kepoin, silahkan teman-teman kepoin Instagramnya Bigi. Iya. Tadi susah banget, aku nggak hafal Bigi _ apa nanti di sini lah ya. Sinilah emang Nanti- alay sih. Buat bisa menikmati karya-karya Bigi yang udah berapa album Gi? Kalau album 1 EP dan ini yang mau kedua yang mau rilis. Kalau Lagu single banyak single kurang ya. lebih Single 30-an kalau ada lebih. dikumpulin kayak 30 lebih. 30 lebih. Karena Wow. ada satu momen aku sama teman-teman SCS itu tiap malam minggu nginep di rumah aku karena di rumah aku kan juga bikin studio kecil-kecilan. Besok nih tahun politik, siap nerima order itu lagu-lagu dia. politik. Itu Bi? dia. Asalkan jangan ada muka sayanya. Oke deh teman-teman, nanti kita lanjutin lagi obrolannya dengan obrolan-obrolan dengan tokoh yang lain ya. Ya. Banyak banget. Baik, terima kasih teman-teman. Saksikan di edisi selanjutnya di channel YouTube Rumah Rengganis. Jangan lupa subscribe dong, like dan share ya. Akan banyak obrolan seru lainnya. Saya Nisa Rengganis ditemani oleh Bigi, bintang tamu hari ini, mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.